Hello everyone. Yes, kembali lagi bersama saya Rizman Maulana, dan pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang bagaimana cara menghubungkan dua router dengan kabel serial. Oke, namun sebelumnya jangan lupa klik tombol subscribe untuk dukung terus channel ini dan share video ini jika berasa video ini bermanfaat. Oke, langkah yang pertama, buka aplikasi Cisco Packet Tracer. Lalu kalian tambahkan router. Di sini saya gunakan router 1841. Taruh di sana. Kita simpan dua router. Di sini saya kasih nama dua. Contoh Jakarta. Ini kan contoh saja ya. Terus kita membutuhkan router bebas, kita gunakan 2950 sini. Terus kita butuh satu server di tiap-tiap router, dan kita gunakan PC dan juga laptop. Sini juga sama, PC, laptop. Lalu kita hubungkan. Yang pertama kita hubungkan router. Kita gunakan serial DTE. Sebelumnya kita tambahkan dulu perangkat serialnya. Caranya tinggal klik routernya, powernya matikan, terus di sini Wix 2T, klik, lalu masukkan ke sini, hidupkan kembali, lalu close, lakukan hal yang sama perangkat yang satu lagi. Nah, setelah itu kita sambungkan kabel serial DCE, kita pilih serial. Setelah itu kita hubungkan dengan kabel strike dari router 1 pas Ethernet ke switch pas Ethernet. Lalu kita hubungkan juga ke yang kedua pas Ethernet, hubungkan ke switch sama. Di sini kita hubungkan ke tiap-tiap klien dari switch pas Ethernet untuk klien, dan semuanya sama kecuali yang router saja. Ini Ethernet, gunakan juga pas Ethernet. Nah, setelah semuanya terhubung, tinggal kita konfigurasikan. Yang pertama kita konfigurasi server pertama dulu ya. Kita konfigurasi server yang pertama. Caranya masuk ke desktop, klik IV configuration, lalu masukkan IP address. Di sini saya kasih contoh IP addressnya 192.168.10.1, dan subnet masknya otomatis kasih default gateway-nya 92.168.10.1 ya. Yang ini kita ubah menjadi 10.10. Setelah itu close karena otomatis nge-save. Lalu kita masuk ke service, aktifkan DHCP supaya kliennya bisa terhubung ke server dengan otomatis. Di sini kasih default gateway 92.168.10.1, lalu tinggal save. Di sini kita tinggal untuk IP yang kliennya kita klik DHCP. Nah, jika kalian tidak setting DHCP-nya tadi, ini tidak akan terisi sesuai dengan server.
kita lakukan hal yang sama di laptop yang satunya lagi. HP DHCP otomatis. Lalu kita lakukan hal yang sama di server yang kedua. Masuk disk. Dan untuk server yang kedua kita kasih IP 30.30 dan gateway-nya 30.1. Close, service, DHCP, on kan, gateway-nya 192.168.10 30, mohon maaf, 30.1. Lalu save. Dan untuk kliennya kita buat DHCP lagi. Desktop IP DHCP. Terus lihat otomatis ya. Nah, lalu kita setting routernya. Kita setting router yang pertama dulu. Kalian bisa pilih CLI atau config. Di sini saya akan contohkan yang config. Kita beri IP dulu ke fast Ethernet yang terhubung ke switch. Di sini klik fast Ethernet, lalu kasih IP address 192.168. Tadi 10.1. Nah, IP address ini yang kita gunakan tadi di default gateway si server yang pertama. Kita kiri, lalu kita masuk CLI, lalu kita ketikkan no shutdown untuk supaya konfigurasinya tersimpan. Nah, tinggal enter lagi dan otomatis akan terhubung dan berubah menjadi hijau. Nah, setelah itu kita masuk config lagi, kita klik serial, kita kasih IP routernya 192.168. Ini bebas ya, asal jangan sama dengan server 1 dan server 2. Kita kasih 20.1. Saya kasih 20.1 karena yang tadi ini 10.1, yang ini yang 30.1 ya. Setelah itu kita masuk CLI lagi, kita ketikkan no shutdown lagi, klik enter dan otomatis tersave. Di sini masih tanda merah karena router yang kedua belum kita setting, jadi belum terhubung antara IP router pertama dengan IP router yang kedua. Selanjutnya kita konfigurasikan lagi di router yang kedua. Kita masuk config, kita klik fast Ethernet dulu, bebas mau serial dulu silahkan, mau fast Ethernet dulu silahkan. Di sini saya contohkan yang fast Ethernet 192.168 yang tadi default gateway server yang kedua 10.1. Mas, kita klik masuk CLI, kita ketikkan no shutdown, enter. Di sini saya sudah contohkan ya cara konfigurasi lewat CLI saja yang bisa kalian lihat di video saya sebelumnya. Nah, setelah itu kita close, lanjut lagi. Sini sudah terhubung ya antara router dengan si switch. Dan selanjutnya yang routernya. Kita masuk config, serial, kita ketikkan 192.168.20.2. Dari mana IP ini? Tadi dari IP si router yang pertama, yang ini 20.2, dan kita hubungkan dengan yang ini. Jadi ini 20.2 karena tadi 1, tapi bebas mau 2 mau 3, asal jangan sama dengan router yang pertama. Submit mas, klik masuk CLI, kita ketikkan lagi no shutdown.
dan tekan enter. Otomatis si segitiga ini akan berubah menjadi hijau. Nah, lalu setelah itu di sini untuk server yang pertama sudah terhubung semua dan server yang kedua sudah terhubung semua. Namun kita belum bisa berkomunikasi dengan server yang pertama dan server yang kedua karena kita belum setting IP rute. Rutenya belum kita settingnya. Saya kasih contoh di sini. Kita aktifin dulu ini. Nanti akan kita lihat seterusnya. Caranya kita pesan ini kita klik, lalu kita pilih server PT yang pertama ke server yang kedua. Di sini kita lihat pilot karena belum disetting routernya. Nah, selanjutnya kita setting routingnya ya, atau biasa kita sebut dengan routing. Nah, di sini caranya harus tempat CLI. Kita enter dulu. Kita masuk ke config. Atau jika kalian di awal seperti ini, pasti pas awal kalian buka pasti seperti ini. Nah, jika dari seperti ini, kalian tekan enter saja, lalu ketikkan enable. Nah, di sini kita ketikkan contact, masuk ke config. Nah, setelah itu kita ketikkan IP route. Nah, IP-nya karena kita settingnya Jakarta atau router yang pertama, kita gunakan network address dari yang router yang kedua, yaitu yang ini. Tadi IP-nya ini 192.168.30.1. Di sini kita ketikkan 192.168.30.0. Nah, di sini kan tadi IP-nya 30.1. Nah, untuk network address ujungnya adalah 0. Setelah itu kita tekan netmasknya 255.0 spasi, lalu kita masukkan IP yang ini, router menuju router di kabel serial ini. Tadi IP-nya 192.168.20.2. lalu kita tekan enter, lalu kita enter lagi, lalu kita tekan right untuk menulis enter. Nanti akan konfigurasi. Setelah itu close dan kita lakukan di router yang kedua. Sini di CLI kita exit karena di posisi ini. Kita ketikkan IP route, ketikkan 192.168.10.0. Di sini 255 spasi IP 192.168.20.1. enter lagi, right, enter, kita press. Nah, di sini sudah kita konfigurasikan routingnya. Nah, sekarang kita cek caranya. Kita kirim pesan lagi dari server 1 ke server 2. Kita lihat masih pilot. Kita coba sekali lagi, kita coba dari server ke server dan akhirnya sukses. Berarti tadi untuk konfigurasinya membutuhkan waktu beberapa menit. Di sini sudah sukses dan emang konfigurasinya sudah benar. Nah, jadi seperti itu untuk konfigurasi
dua router dengan menggunakan kabel serial ya. Dan sekian untuk pembahasan kita kali ini. Semoga video ini bermanfaat, dan like jika kalian suka dengan video ini dan dislike jika kalian tidak suka. Sampai jumpa di video selanjutnya.